Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat belajar. Saya Rip Kamelia, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Untan. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial suatu aplikasi yang biasanya digunakan oleh mahasiswa maupun mungkin guru, pendidik, ataupun dosen untuk membuat sitasi dalam suatu karya ilmiah ataupun karya tulis. Nah, pasti sahabat belajar pernah menggunakannya, atau yang bagi yang belum pernah menggunakannya, ini adalah suatu aplikasi yang sangat praktis dan juga sangat bermanfaat untuk kita memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menginput referensi, kemudian mencari referensi dan juga melakukan sitasi, dan terlebih membuat daftar pustaka dengan cara yang mudah dan praktis. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba. Nah, yang pertama yang sahabat belajar harus lakukan adalah mendownload aplikasi Mendeley. Jadi gambarnya seperti ini. Saya menginstalnya dari Google, jadi kita bisa mencarinya kemudian menginstalnya seperti aplikasi-aplikasi biasa ya. Nah, aplikasi Mendeley ini bisa digunakan secara offline maupun secara online. Jadi kalau untuk mensitasi bisa digunakan secara offline. Kalau kita ingin mencari referensi sekaligus, kita harus menggunakannya secara online. Nah, di aplikasi Mendeley saya ini sudah banyak referensi ya. Jadi referensi yang saya input di dalamnya tinggal digunakan untuk citasi suatu karya tulis. Nah, jika teman-teman sahabat belajar belum pernah menggunakannya, biasanya nanti seperti ini, jadi kosong gitu, masih belum ada apa-apa di dalamnya. Nah, sahabat belajar, Mendeley ini untuk mensitasi di dalam karya tulis kan biasanya kita menulisnya di dalam Word ya. Nah, kita harus mensinkronisasikannya dulu nih di Word gitu. Jadi biasanya kita buka Word dulu. Nah, ini adalah Word ya untuk kita menulis. Jadi di sini ada menu reference. Jadi kalau teman-teman klik ini reference, biasanya kita untuk mensitasi ya. Nah, kalau yang tidak ada Mendeley biasanya hanya insert citasi seperti ini kalau yang lama atau yang biasa gitu. Nah, tapi kalau kita sudah ada Mendeley, nah ini sudah terhubung dengan Mendeley, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada tulisan insert citasi, kemudian ada Mendeley-nya. Nah, untuk cara mensinkronkannya dengan Mendeley, jadi ketika sahabat belajar sudah menginstalnya di dalam laptop, ke aplikasi Mendeley, kemudian di sini ada menu tools. Nah, sahabat belajar tinggal mengklik install Microsoft Word. Jadi karena saya sudah menginstalnya atau mensinkronisasikannya ke Word, maka tulisannya di sini adalah uninstall. Nah, kalau misalnya sudah terkonek atau terhubung dengan Microsoft Word, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, oke deh, kita sekarang coba untuk membuat sitasi, atau mungkin kita mencari referensi dulu ya, misalnya ya. Oke. Nah, biasanya kita mencari referensi itu kan ada beberapa banyak cara ya. Kita biasanya yang familiar itu kita menggunakan Google Scholar ya. Google Scholar ya. Jadi sahabat belajar boleh menggunakan Google Scholar ya, karena itu merupakan suatu yang biasa ya, familiar gitu. Tapi juga bisa menggunakan Mendeley Web Importer nih. Jadi ada dua cara yang akan saya contohkan pada video kali ini. Oke, jadi ini masih loading. Kalau kita mau cari sesuatu nih, kita pasti tulis kata kuncinya ya. Misalnya kita klik dulu ya, Google Scholar. Oke.
Kita hari ini kita bahas misalnya tentang e-book aja deh ya, kira-kira ya. Kita mau bahas tentang e-book atau elektronik book ya. Oke, baik. Nah, jadi sahabat belajar kan biasanya suka tuh cari referensi di Google Scholar kan, dengan kita menuliskan kata kunci misalnya e-book ya. E-book. Oke, e-book interaktif misalnya ya. Oke, e-book interaktif deh misalnya. Oke, kemudian keluar berbagai macam jurnal yang sahabat belajar bisa perlukan. Misalnya saya ambil contoh saja salah satu jurnal ya, misalnya ini warna ungu nih, berarti sudah pernah saya download ya. Misalnya contohnya ini, pengembangan e-book interaktif untuk pembelajaran fisika. Nah, sahabat belajar kan biasanya suka diklik dulu ya untuk dibaca-baca abstraknya, apakah cocok atau enggak gitu ya. Nah, misalnya kita ambil dari abstrak. Biasanya abstrak itu merupakan hasil dari kesimpulan penelitian ya. Nah, misalnya kita mau mengutip dari hasilnya. Ini misalnya kita lihat misalnya, oke, tapi ini apa ya? Hasilnya apa ya? Oke, ini dia. Jadi hasilnya misalnya e-book interaktif dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari fisika. Oke nih, misalnya kita mau mengutip ini ya, nanti kita parafrasekan deh. Jadi kita masukkan ke dalam Word ya. Misalnya ini adalah sebuah karya tulis kita. Nah, ini adalah pendapat dari hasil jurnal tadi. Nah, kemudian kita mau menuliskan citasinya nih di dalam sini. Biasanya kan kita ketik manual, atau jangan lagi lah ya. Jadi kita kembali lagi tadi ke Google Scholar-nya tadi. Jadi rekan-rekan, ini cara yang paling mudah banget ya untuk mencari referensi. Nah, ini adalah jurnal yang tadi kita kutip. Nah, di sini sahabat belajar ada melihat ada kata tanda kutip ya. Nah, di sini kita bisa mensitasinya. Jadi kita klik, kemudian nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, yang biasa kita gunakan kan model apa ya? APA. Jadi kita klik yang Refman. Ya, kita klik yang Refman. Nah, kemudian nanti akan terdownload seperti ini, sahabat belajar. Ada tulisan Scholar, kemudian ada lambang Mendeley. Nah, ini artinya dia terkoneksi ya dengan Mendeley ya. Kemudian kita klik ya, kita klik tadi yang terdownload tadi. Nah, kemudian nanti akan otomatis keluar Mendeley desktopnya, dan referensi tadi udah langsung otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Wah, gampang banget ya. Jadi ini kita lihat ya, nih ini jurnalnya, kemudian ada tahunnya, lengkap semua informasinya udah langsung otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Nah, jadi sahabat belajar, ini gampang banget ya untuk mensitasi dari jurnal. Oke, itu cara yang pertama. Jadi kita bisa menggunakan Google Scholar atau membuat tutorial bagaimana cara mensitasi ya dengan menggunakan aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Jadi tadi kita sudah mencari referensi dari jurnal, kemudian jurnal tersebut kita sitasi masuk ke dalam aplikasi Mendeley kita. Nah, jadi ini adalah contoh kalimat yang saya kutip dari jurnal tadi. Kemudian kita langsung memasukkan nama dan tahun dari penulisnya. Nah, supaya kita nggak lupa, sebaiknya sih kita langsung
mensitasinya ya sahabat belajar ya, supaya nanti kita nggak bingung nih ini pendapat siapa tadi ya, dari jurnal yang mana gitu. Jadi ini kita klik insert citasi. Nah, jadi kan nanti akan keluar seperti ini, ada tampilan kecil seperti ini. Nah, ini kita diminta untuk mencari nama ataupun judul ataupun tahun di perpustakaan kita ya. Misalnya saya klik aja, tadi adalah ebook ya. Nah, ebook tadi yang barusan saya download itu yang ini misalnya, Jumyarni ya. Oke. Jadi saya klik, kemudian klik OK. Oke, masih proses. Jadi nanti kalau kita mengklik menginsert Mendeley dengan menginsert manual, itu pasti akan ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, dia akan warnanya seperti ini nih, jadi semua otomatis. Tapi kalau dia manual, dia warnanya nggak akan seperti ini gitu ya. Jadi terlihat ini apakah menggunakan Mendeley atau tidak. Nah, ini sekarang udah tersitasi, gampang kan? Jadi sahabat belajar tinggal membuat tulisan-tulisan karya tulisnya dengan aplikasi ini gitu dengan mudah. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka yang mudah dan praktis. Nah, karena kita sudah menggunakan aplikasi Mendeley untuk mensitasi, maka nanti di akhir dari karya tulis kita, ketika kita mau membuat daftar pustaka, kita itu akan daftar pustaka itu akan keluar secara otomatis. Caranya adalah insert bibliografi ya, namun kita cek dulu nih stylenya, style dari daftar pustaka kita mengarah kemana gitu. Jadi kalau misalnya kita klik, nah, kita menggunakan apa edisi 7 ya. Jadi oke, sesuai. Tapi itu juga tergantung biasanya kemauan dari jurnal masing-masing ataupun artikel ataupun makalah ya. Jadi kita insert bibliografi, klik, kemudian nah tada, langsung keluar ya. Jadi segampang itu, jadi daftar pustakanya langsung keluar semua. Sebanyak apa yang kita sitasi di dalam karya tulis, maka daftar pustakanya itu akan otomatis keluar semua gitu, tanpa kita repot menulisnya ulang. Oke, sampai di situ mungkin tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengelola referensi, mencari referensi, untuk melakukan citasi maupun untuk membuat daftar pustaka yang mudah dan praktis. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.